Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puritosari. Kali ini kita akan membahas salah satu materi mengenai akhlak tercela, yaitu mengenai sikap Anania. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Pada poin pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi dari sikap Anania. Pasti di antara kalian udah banyak yang tahu nih apa itu sikap Anania. Jadi, sikap Anania atau yang seringkali kita sebut dengan sikap egois merupakan sikap mementingkan diri sendiri atau mementingkan kepentingan diri sendiri, sehingga kebanyakan pelakunya cenderung mengabaikan atau meremehkan kepentingan orang lain atau kepentingan seperti itu. Sikap Anania ini apabila terus-menerus kita biarkan, tentu akan memberikan dampak yang sifatnya negatif atau yang membahayakan, terutama di lingkup pergaulan di masyarakat. Selain itu, sikap Anania ini dapat memunculkan sikap-sikap yang sifatnya negatif lainnya, seperti sikap sombong atau takabur, selanjutnya iri dengki, dan serakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memiliki sikap Anania. Hal ini disebutkan dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Luqman ayat 18, yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena kesombongan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Nah, lalu gimana sih cara kita mengetahui ciri-ciri dari pelaku atau orang-orang yang memiliki sikap Anania ini? Ciri yang pertama yaitu seperti yang dijelaskan pada definisinya. Jadi pelaku Anania ini cenderung mementingkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga lebih mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Ciri yang kedua yaitu pelaku Anania lebih suka meremehkan orang lain. Ciri yang ketiga yaitu pelaku Anania selalu ingin menang dalam segala hal. Ciri yang keempat yaitu pelaku Anania selalu menonjolkan atau menyombongkan kemampuan ketika sedang berada di lingkup masyarakat atau sedang berada dengan banyak orang, seperti itu ya. Dan ciri yang terakhir yaitu pelaku Anania cenderung sulit menerima saran ataupun pendapat maupun kritik dari orang lain. Seperti itu. Lalu dampak apa aja sih yang ditimbulkan dari sikap Anania ini? Nah, tentu dampak yang ditimbulkan dari sikap Anania ini dampak yang sifatnya negatif. Yang pertama, yaitu pelakunya akan tersingkir dari pergaulan di masyarakat. Yang kedua, yaitu pelakunya cenderung dikucilkan dan direndahkan oleh orang lain. Dua dampak ini disebabkan karena pelaku tersebut cenderung lebih mementingkan diri sendiri, sehingga tidak banyak orang yang menyukai pelaku tersebut. Dampak yang ketiga yaitu kesulitan mencari bantuan ketika mengalami kesulitan. Nah, karena dia sebelumnya mementingkan diri sendiri, sehingga apabila ia ditempatkan di salah satu situasi atau kondisi ketika ada orang lain kesusahan, ia cenderung enggan untuk menolong. Nah, untuk itu kebanyakan masyarakat jadi enggan atau malas menolongnya, seperti itu. Dampak selanjutnya yaitu dapat merusak hubungan, baik itu hubungan persaudaraan maupun pertemanan. Dampak yang terakhir yaitu seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 18, mohon maaf.
Allah melarang kita untuk memiliki sikap anania. Untuk itu, apabila ada orang yang memiliki sikap tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Untuk itu. Nah, setelah kita mengetahui dampak dan ciri-cirinya, lalu gimana nih cara kita untuk menghindari sikap anania ini? Nah, ada beberapa upaya atau langkah yang dapat kita gunakan untuk menghindari sikap anania ini. Langkah atau cara yang pertama yaitu dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperkuat keimanan dengan beribadah dan melakukan hal-hal positif lainnya, kita akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Langkah kedua yaitu menyadari bahwa kita sebagai manusia yang sifatnya sebagai makhluk sosial, sehingga kita hendaknya menyadari bahwa dalam kehidupan masih membutuhkan orang lain. Seperti itu. Dan langkah ketiga yaitu dengan cara menanamkan sikap toleransi dalam diri kita. Dan langkah keempat yaitu dengan memupuk semangat kebersamaan di antara sesama. Dengan kita melaksanakan 4 langkah tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari sikap anania ini. Nah, seperti itu penjelasan dari saya mengenai akhlak tercela, yaitu sikap anania. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi